Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita di Sastros Necromancer. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Skeleton Divine Archer dan Skeleton Archmage pun kini telah bersiap dari atas tebing. Dan seketika serangan pun mulai dilepaskan. Hingga hujan panah dan elemen sihir pun menghujani para bos monster. Di saat Moyu mendapatkan sebuah mayat, Moyu pun mengatakan bahwa mereka sudah lama tidak membuat sebuah ledakan yang hebat. Dan kini Moyu bersiap melepaskan skill Corpse Explosion. Di saat gelombang monster semakin banyak, di saat itulah Moyu melepaskan skill Corpse Explosion. Hingga ledakan mayat pun terjadi di mana-mana dan melenyapkan semua bos monster yang ada dalam sekejap. Hal ini pun mengagetkan para kepala sekolah yang menyaksikan dari balik layar. Luo Gaosuan pun kaget dan menyebut bahwa dari saat serangan dimulai, itu hanya berlangsung selama 10 detik dan semuanya berakhir. Luoyan pun mengatakan bahwa itu tidak sampai 10 detik. Luoyan dalam pikirannya menilai bahkan untuk dirinya sendiri. Ini pertama kalinya melihat Moyu membunuh monster. Dirinya tidak menyangka dia bisa secepat itu. Lalu Luo Gaosuan pun mengatakan bahwa dirinya ingin mengundang Moyu untuk bergabung dengan Akademi Creation God. Namun Luoyan menyebut itu tidak mungkin. Luo Gaosuan sudah memiliki terlalu banyak jenius dalam Creation God. Moyu lebih cocok dengan Akademi Flame Emperor. Namun Luo Gaosuan tidak terima hal ini dan menyebut bahwa Akademi Creation God adalah yang teratas dari Akademi Utama. Jadi tentunya Moyu harus datang kepada Akademi Creation God. Luoyan pun menyangkal ini dan mengatakan kalau Moyu bergabung dengan Creation God, apakah masih ada sumber daya yang tersisa untuk Moyu? Lagi pula, siapa yang mengakui Akademi Luo Gaosuan sebagai nomor 1? Sedangkan Mo Xinghe sendiri hanya diam dengan perasaan cemasnya. Lalu mereka berdua yang melihat sikap Mo Xinghe pun menyebut bahwa ada yang aneh dengan Mo Xinghe hari ini. Mo Xinghe dengan perasaan tidak nyamannya pun pada akhirnya mengatakan bahwa sebenarnya Moyu sudah bergabung dengan Akademi Genesis. Dan hal ini mengagetkan mereka berdua. Luoyan pun bertanya sejak kapan Moyu masuk Akademi Genesis. Mo Xinghe pun menyebut bahwa itu sudah lama. Luo Gaosuan pun meminta Mo Xinghe untuk jujur. Trik apa yang Mo Xinghe gunakan untuk memikat Moyu? Mo Xinghe pun kesal karena dituduh menggunakan trik. Mo Xinghe pun menyebut bahwa itu karena Bai Yeyuan sendiri yang secara pribadi membawa Moyu ke Akademi Genesis. Lalu di saat itu Bai Ning pun meminta mereka semua untuk diam, karena wujud asli dari Beast God akan segera muncul. Lalu kembali ke situasi Dungeon Beast God Plateau. Moyu dan Yeye pun kini telah sampai di dataran tinggi keempat. Dan mereka dihadapkan dengan sebuah patung berukuran besar. Namun tiba-tiba patung itu seketika bereaksi dan memicu munculnya sebuah tekanan energi. Moyu yang memperhatikan hal ini bertanya dengan ekspresi terkejutnya. Apakah itu tubuh asli dari Beast God? Dalam pikirannya, Moyu merasa pernah melihatnya sesuatu seperti itu. Moyu ingat sewaktu bersama Dongfang Yao di dunia mayat.
dirinya melihatnya di sana. Lalu kini patung Bisgat pun mulai hancur dan notifikasi pun menyebut bahwa wujud asli dari Bisgat telah bangkit. Moyu yang melihat wujud asli ini menilai bahwa itu benar. Apa yang dirinya lihat di dunia mayat pastilah Bisgat. Lalu terlihat dari jendela status Bisgat bahwa dia berada di level 55. Adapun skill yang dimilikinya yaitu World Ender Stab dan Sweeping Army Strike. Lalu karakteristik khususnya adalah mengurangi kerusakan fisik dan elemen sebesar 30%, serta mendapatkan peningkatan serangan dan kecepatan. Moyu yang memperhatikan jendela status Bisgat menyebut bahwa statistiknya sangat tinggi, bahkan lebih kuat dari bos dengan level yang sama di Eternal Trials. Tapi setelah melihatnya di dunia mayat, Moyu merasa aneh dan bertanya-tanya mengapa dirinya harus takut sekarang. Sedangkan Ye pun hanya menunjukkan ekspresi takjubnya saat melihat wujud asli dari Bisgat. Lalu Moyu pun bertanya kepada Ye apakah semakin cepat dirinya membunuhnya semakin baik hadiahnya. Ye pun membenarkan hal itu. Ye pun menduga bahwa Moyu sedang memikirkan cara cepat untuk membunuhnya. Moyu pun menyebut jika dirinya berhasil melakukan one shot, dirinya penasaran seberapa bagus hadiahnya. Moyu pun seketika memulai gerakannya dari mengaktifkan Primordial Runes Enhanced Drop. Kemudian dilanjutkan dengan skill Deterioration Curse yang berubah nama menjadi Curse of Aging. Dan Soul Blast yang berubah nama menjadi Soul Flame di saat yang bersamaan. Dan seketika tubuh Bisgat pun terjerat kutukan yang membuat pergerakannya menjadi sangat lambat. Ditambah Soul Flame yang membakar jiwa Bisgat hingga membuatnya berteriak kesakitan. Moyu pun menyebut dengan bab 200% dari Enhanced Drop. Statistik atribut spiritnya melebihi 150.000. Damage dari Soul Flame meningkat drastis. Di saat Bisgat masih menerima damage Soul Flame, pasukan skeleton pun kini sudah bersiap menyerang hingga serangan panah dan sihir pun dilepaskan secara bersamaan yang membuat Bisgat jatuh. Dan serangan berikutnya disusul oleh pasukan skeleton Berserk Warrior yang menghujani serangan fisik secara bertubi-tubi. Hingga Bisgat dapat dikalahkan. Ye yang menyaksikan hal ini pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ye pun bertanya apakah dirinya sedang bermimpi. Lalu di saat yang sama di balik layar, Luo Gaosuan bertanya kepada Baining apakah Baining salah pindah layar. Mo Xinghe pun menyebut bahwa Dewa Perang Lin Moyu benar-benar sesuai dengan namanya. Luo Yan pun menyebut bahwa dirinya telah hidup selama beberapa dekade dan dirinya belum pernah melihat sesuatu yang tidak nyata ini. Baining pun meminta kepada mereka semua, apa yang terjadi hari ini jangan dibicarakan di luar. Mereka semua tahu bagaimana keadaannya sekarang jika kabar itu tersebar. Orang-orang itu mungkin akan melakukan apa saja untuk membunuh Moyu. Mereka semua pun mengerti. Lalu saat ini Moyu pun mendekat kepada hadiah yang ditawarkan oleh Bisgat. Saat Moyu menyentuhnya, Moyu seketika mendapatkan Bisgat Leg Bone dan satunya lagi adalah Bisgat Essence Blood. Ini dapat digunakan oleh kelas berbasis fisik selama kemajuan kelas ketiga. Sangat meningkatkan tingkat keberhasilan evolusi kelas dan memiliki peluang untuk membangkitkan bakat. Baining yang menyaksikan hal ini pun sangat kaget karena Moyu mendapatkan Bisgat Essence Blood. Di saat itu juga Baining pun pergi meninggalkan para kepala sekolah. Mereka pun seketika heran Baining tiba-tiba pergi. Lalu Moyu yang mendapatkan Essence Blood menilai bahwa benda ini hanya bisa digunakan oleh kelas berbasis fisik. Tulang kaki ini juga tidak sebagus jari dewa miliknya, tetapi seharusnya memiliki efek yang sama. Sayangnya itu tidak lagi berguna bagi dirinya. Dan tanpa pikir panjang Moyu memberikannya kepada Ye. Ye pun seketika mengatakan bahwa dirinya tidak menginginkan ini. Dengan kehadiran Moyu, dirinya bahkan tidak perlu bertarung. Moyu pun mendekat dan meminta Ye untuk mengambilnya. Dirinya sudah punya harta yang lebih baik. Ye pun mengerti jika demikian dirinya akan menyimpannya untuk saat ini. Jika Moyu membutuhkannya, dirinya akan mengembalikannya.
Namun di saat itu tiba-tiba sebuah suara datang dan meminta Moyo untuk menjauhkan tangannya dari Yeye. Dan ternyata itu adalah proyeksi dari Baining. Moyo pun seketika bertanya mengapa Baining ada di sini. Baining pun seketika bertanya kepada Moyo apakah Moyo baru saja mendapatkan tulang kaki Bisgat dan Blood Essence Bisgat. Tahukah Moyo betapa berharganya kedua benda itu? Moyo pun seketika ingin mendengarkan rinciannya. Baining menjelaskan bahwa keilahian dalam tulang kaki Bisgat dapat membantu powerhouse tingkat setengah dewa mendapatkan wawasan, meningkatkan peluang mereka untuk naik ke tingkat dewa. Adapun Bisgat Blood Essence, bahkan menggunakannya secara langsung dapat meningkatkan tingkat keberhasilan kemajuan kelas ketiga sekitar 15%. Tetapi juga dapat disempurnakan menjadi ramuan darah dewa yang dapat menggandakan tingkat itu. Mendengar hal ini, Moyo pun bertanya apakah Baining datang ke sini khusus untuk membuat kesepakatan dengan dirinya. Baining pun membenarkan hal itu. Untuk memurnikan Bisgat Blood Essence menjadi ramuan darah dewa, Moyo membutuhkan bahan langka tambahan dan alkemis yang tepat. Satu esensi bisa menghasilkan sekitar 3 ramuan. Dirinya akan menangani semua itu, jadi Moyo tidak perlu khawatir. Dari 3 ramuan itu, Moyo ambil 1, dirinya ambil 1, dan yang terakhir diberikan kepada sang alkemis. Baining pun bertanya mengenai pendapat Moyo mengenai hal itu. Moyo pun menilai para alkemis pasti mengenakan harga yang tinggi. Tapi Baining tidak akan pernah menipu dirinya. Atas dasar pemikiran ini, Moyo pun setuju dengan tawaran ini. Baining pun menyambut baik keputusan Moyo. Tapi Moyo meminta Baining mengatakan kepada dirinya kepada siapa Baining berniat memberikan ramuan darah dewa itu. Baining pun menyebut bahwa dirinya hanya punya 1 cucu perempuan yang berharga. Kepada siapa lagi dirinya akan memberikannya. Mendengar hal ini, Moyo pun sudah menduga hal ini. Dalam pikiran Moyo, sebenarnya Blood Essence itu awalnya ditunjukkan untuk Yeye. Lalu Yeye pun mengeluarkan 2 item itu dan memberikannya kepada Baining. Baining pun bingung mengapa Yeye yang memiliki Blood Essence Bisgat. Yeye dengan tawanya mengatakan bahwa sebelumnya Moyo bilang dia akan memberikannya kepada dirinya. Tapi sekarang setelah Baining mencapai kesepakatan, dirinya hanya akan menyerahkannya kepada Baining. Baining pun kaget mendengarnya dan kembali bertanya maksud Yeye, yang hakikatnya itu milik Yeye sejak awal. Yeye pun menyebut bahwa dirinya hanya memegangnya untuk Moyo. Baining pun sangat kesal mendengarnya karena merasa telah dicurangi oleh Moyo. Moyo pun dengan muka tidak bersalahnya mengatakan bahwa Baining tidak bertanya sebelumnya kepada dirinya. Lalu saat Baining membawa tulang kaki Bisgat, Yeye menyebut bahwa kaki itu adalah sesuatu yang dapat membantu seseorang memahami jalan menuju keilahian. Moyo membutuhkannya juga. Baining pun menyebut bahwa Moyo tetap memberikannya kepada Yeye, dirinya akan menganggapnya sebagai hadiah pertunangan. Yeye pun kaget dan bertanya pertunangan apa. Yeye pun tidak percaya ini, apakah Baining merestuinya. Moyo pun seketika mengatakan kepada Yeye bahwa sepertinya Baining menukar Yeye kepada dirinya dengan harga 1 tulang kaki Bisgat. Yeye pun meminta Moyo untuk tidak mengatakan hal itu. Lalu kembali ke ruang kepala sekolah. Baining pun akhirnya kembali ke ruangan itu. Lalu Mo Xinghe pun mengatakan kepada Baining soal barang-barang yang diterima oleh Moyo setelah mengalahkan tubuh asli Bisgat. Jangan bilang kepada dirinya Baining mendapatkannya. Baining membenarkan hal itu. Tulang kaki Bisgat dan Bisgat Blood Essence ada di tangannya. Luo Gaosuan pun menyebut bahwa Moyo memang beruntung. Dengan 2 harta karun itu, mencapai tingkat dewa hanya masalah waktu. Luo Yan pun bertanya maksud Luo Gaosuan mengatakan kata beruntung ini. Moyo mendapatkannya dengan kekuatannya sendiri. Baining pun menyebut dewa perang atau tidak, bukankah kedua harta itu ada di tangannya sekarang? Lalu Luo Yan pun bertanya apakah Baining membuat kesepakatan dengan Lin Moyo. Baining pun seketika kesal dan meminta Luo Yan untuk tidak membicarakan itu dan tutup mulut Luo Yan. Lalu Luo Gaosuan pun mengatakan kepada Baining bisakah mereka melihat tulang Bisgat. Baining tahu mereka semua terjebak di tingkat setengah dewa. Baining pun menyebut itu tidak masalah. Mereka dapat mengamatinya di sini dan kembalikan saja nanti.
Mereka pun berterima kasih kepada Baining, dan seketika mereka bertiga pun mulai bermeditasi dan berkonsentrasi. Lalu di saat itu Mo Xinghe pun mengalami sesuatu yang abnormal hingga membuatnya berkeringat. Baining yang memperhatikan ini menilai Mo Xinghe adalah yang paling dekat dengan dewa di antara kelompok ini. Dan mungkinkah Mo Xinghe berhasil mencapainya sekarang? Dan seketika aura Mo Xinghe pun meningkat drastis. Dan seketika aura Mo Xinghe meledak hingga memancar ke atas langit. Orang-orang yang melihat aura ini menyebut bahwa itu adalah aura ilahi. Mereka pun tertawa melihat hal ini. Ras manusia mereka telah mendapatkan powerhouse tingkat dewa lainnya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.